Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Ya mujibas sa'ilin, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faslun utawi iki iku ana fasal suci fi ahkamil ijarati ing dalam jelasake pira-pira hukum akad sewan, persewaan. Waya utawi ijarah bikasril hamzati kawan kasrai hamzah bil mashhuri ing dalam lafat kang den masyhurake. Ada yang mengatakan kasril hamzah ijarah, itu yang masyhur. Wa hukiya lan den ceritaake apa dhamuha dhamai ana ujarah. Itu ada ijarah, ada ujarah. Wa hiya utawi ijarah lughatan ing dalam cara lughate iku ismun aran lil ujrati kaduwene upah utawa ongkos. Ijarah secara lughat adalah bermakna upah atau ongkos. Itu secara lughat bermakna upah atau ongkos. Wasar'an lan utawi ijarah ing dalam cara syara'e iku akdun akad. Ala manfaatin ing atase kemanfaatan maklumatin kang den weruhi. Maksudatin kang den sejo, qabilatin kang nerima lil badli maring den pasrahake. Wal ibahati lan den wenangake. Oleh diserano bi iwadin kelawan liru ganti maklumin kang den weru. Secara syarak ijarah itu apa? Ijarah itu adalah akad terhadap kemanfaatan barang yang kemanfaatan sudah dimaklum, sudah diketahui. Ya, dengan kita mengimbangi dengan upah atau ongkos pertukaran. Jadi kita gunakan kemanfaatannya, kita bayar. Nah, salah satu contoh yang umum persewaan adalah mobil. Kemanfaatan mobil itu apa sih? Didilat apa digelungo? Jalan-jalan. Nokon CC. Mobil itu apa? Dijilat, diputer, dicelupin. Itu awakmu. Ya apa enggak? Tapi kemanfaatan secara umum itu apa? Dibuat perjalanan. Nah, itu kan satu kemanfaatan. Dan kemanfaatannya itu sudah maklum. Beda kalau kamu itu menawarkan kemanfaatan, ya toh, kamu pakai plakat persewaan pokoknya. Nah, ya toh. Dan situ kamu itu punya barang-barang. Dan barang-barang itu wujudnya ya pokoknya. Ketika ada tanya, "Mas ini buat apa?" Wis pokoknya itu gawe ngono lho. Itu enggak bisa. Kemanfaatannya belum jelas. TV kemanfaatannya ditonton. Proyektor kemanfaatannya bisa menayangkan gambar. Handphone kemanfaatannya buat menghubungi teman atau siapalah. Itu jelas kan kemanfaatannya. Dan dengan upah yang sudah dimaklum. Katakanlah HP sehari 25.000, mobil sehari 350.000. 400 plus sopir, itu sudah jelas semua, gitu ya. Asal kemanfaatannya itu yang ibahah, yang diperbolehkan. Berbeda kalau seumpamanya sesuatu perkara yang nggak ada kemanfaatannya malah membahayakan dan untuk pembunuhan. Nah, itu beda, sudah nggak boleh itu. Paham kira-kira? Paham? Mulai. Allah ya Rabbi ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasartu kullin lan utawi syarati saben-saben siji minal mukjiri saking wong sing nyewaake, wal mustajiri lan wong sing nyewa. Jadi mustajir iku orang yang nyewa, mukjir itu orang yang menyewakan. Iling-iling. Mukjir orang yang menyewakan, mustajir orang yang menyewa. Paham? Itu orang yang menyewa. Syaratnya itu harus apa? Kedua-duanya, baik penyewa dan yang nyewa
syaratnya harus arusdu, pinter. Harus pinter. Nyewa mobil, ya memang harus, yang nyewa itu harus orang yang mengerti mobil, ngerti nyopir. Pengetahuan tentang mobil itu ada, gitu loh ya. Harus pinter terhadap apa yang disewa. Nyewa sawah, ya memang untuk dikelola. Menyewa apapun harus arusdu, pinter. Dia itu menguasai, minimal tahulah tentang apa yang disewa itu. Wa adamul ikrahi lan ora anani dipaksa. Nyewa enggak boleh dipaksa. Ngono ya. Kon nyewa kacamata, mboten yai. Nyewa. Ngantuan kon, kacamata sing tebel, sing anu. Nah, itu. Nah, iku ka oleh ngono. Menyewa, baik persewaan atau orang yang menyewa, itu harus tidak ada unsur paksaan. Yang menyewa juga dari hatinya sendiri, yang menyewakan juga dari hatinya sendiri. Wa kharajalan kejaba bi maklumatin kelawan walafat maklumat apa al-ju'alatu apa pangebang-ngebang, artinya sayembara. Wa bi maksudatin lan kejaba kelawan lafat maksudah apa istijaru tufahatin, aweh nyewa ing apel, lisummiha krana ngambu ing tuh aweku tufaha. Berbeda kata apa itu persewaan itu kemanfaatannya jelas dan tujuannya jelas. Kalau mobil biar dipakai, ya enggak. Tujuannya jelas. Kalau sekedar kayak kendaraan nggak apa-apa. Nyewa mobil pak, iya. Mau kemana? Enggak, sekedar buat tabrak-tabrakan. Boleh apa? Boleh. Enggak boleh. Paham? Enggak boleh. Itu kan tujuannya kabur itu. Enggak karu-karuan. Tujuannya harus jelas. Nah, walaupun jelas tujuannya tapi enggak boleh. Di sini ini contohnya apa? Menyewa buah apel hanya untuk dicium. Ya. Mas, ini toko apel punya situ. Iya, saya bisa nyewa apel 1. 100 tak kasih 100.000 nggak apa-apa. Untuk apa? Ya sekedar untuk cium. Mari kembalikan lagi. Walaupun keuntungannya banyak, itu nggak boleh. Ya, hanya sekedar mencium. Cek remeh, gitu loh. Mas nyewa gedung. Untuk acara apa pak? Nggak ada acara. Lah untuk apa? Ya tak lus-lus tok. Nah, itu nggak ada, nggak boleh kayak gitu. Paham? Disewa jutaan mek dilus-lus tok. Nggak boleh itu. Tujuannya gak jelas, wong yo gak jelas. Akhirnya 11 rolas. Apa artinya? Ya sampel. Ya toh? Bismillahirrahmanirrahim. Wa biqabilatin lan kejaba kelawan lafat qabilah lil badli maring den serake apa manfaat apa manfaatul bud'i manfaatane vagina utawa apa no bahasa Jawa itu pokoknya kemanfaatan vagina kon tak kandhani engko arek-arek karo atau ya kon tak war vagina keeliten Lho tapi secak jeke aku muni vagina, gade ngantul. Belas. Nek mangse rada payah moto. Iki belas ilang. Aku gak ngerti rahasia iku apa. Iku. Jadi itu nggak boleh. Jadi walaupun tadi itu katakanlah persewaan yang disewa itu yang bisa diserahkan kepada orang lain, katakanlah mobil diserahkan, bisa disopir, bisa dirawat sama orang lain. Walaupun ini bisa diserahkan orang lain, yaitu vagina. Ya toh, vagina diserahkan wong lanang liya. Saumpamane, ya kon duwe bojomu kon sewakno. Oleh gak? Ya kau ngawur ae. Vagina dikeobral. Wabil ibahati lan kejaba kelawan ibahah apa ijaratul jawari. Apa? Ongkos nyewaake pira-pira wadon nom.
Jadi nyewakno wadon nom, menyewakan perempuan-perempuan muda biar dinikmati laki-laki. Apa itu ijarah? Ya enggak. Ya enggak. Wabi iwadinan kelawan kejaba kelawan lafat iwat apa al iaratu nyilih. Nyilihake ngono. Nah, berbeda ijarah. Kalau ijarah itu dipakai dan kita bayar sewa. Tapi kalau iaro, kalau pinjam itu beda. Hanya pinjam, bukan nyewa loh ya. Saya pinjam sandalmu, kan pinjam. Kemarin sudah ada bab iaro ya. Sudah bab Jadi akad sewan dengan akad meminjam itu beda. Nok nyele kan gawian ngunai. Pokoknya aja rusak, aja sembrono. Wis ngunai dan nggak ada bayaran apa-apa. Itu kalau pinjam. Tapi kalau ijarah ya memang tadi membayar. Wabi maklumin lan kejaba dawu maklum apa iwadun liru apa iwadul musaqati lirune akad musaqah. Nah, kalau akad musaqah itu beda. Pokoknya beda lah akad musaqah dengan akad sewa. Itu beda. Wala tasihhu lan ora sah apa ijaratu akad ijarah illa bi ijabin kejaba kelawan ijab. Ka ajar tuka kaya dene nyewakake ing ingsun. Nyewakake ingsun ing sira wa qabulin lan qabul kastajartu kaya nyewakake kaya amrih nyewa ingsun ngono kaya amrih nyewa ingsun. Akad ijarah, akad sewa itu sah jika ada serah terima, ucapan serah terima. Aku sewakan ini, nggak usah lah itu diomong, sudah ada logonya persewaan mobil. Itu kan namanya sudah ijab namanya. Lah kabulnya kalian datang masuk, nyewa Pak, saya nyewa mobil. Nah ya kan, nanti keluar, Bapak ya saya bawa mobilnya. Itu cukup sudah. Itu sudah ijab kok, ijab kabul. Allah ya Rabbi ya Karim, wa dzakara lan nutur sapa al-musannifu ki musannaf dhabi toma ing pelanggarane perkara tasihhu kang sah apa ijaratuhu nyewaake mah. Bikaulihi kelawan daun Kiai Musannaf. Nah sekarang Kiai Musannaf akan memberi apa kejelasan tentang batas-batas apa yang bisa disewakan. Tidak semua barang bisa disewakan ya. Nanti di sini dijelaskan apa ae sing kene disewakno iku. Wa kullu ma lan utawi saben-saben perkara amkana kang mungkin apa sema al-intifa'a ing ngalap manfaat bihi kelawan ma'a baqai ainihi sartane tetepe kahanane ma kasti jari darin kaya amrih nyewaake omah lisukna krana den enggoni. Terus wada batin lan nyewaake hayawan lirukubi krana den tunggangi. Nongoten sahat mongko sah apa ijaratuhu nyewaake mah. Ngoten. Terus Kiai Musannaf, apa sih yang bisa disewakan itu? Sesuatu yang apa saja. Pokoknya setiap perkara yang mungkin untuk diambil kemanfaatannya, dinikmati kemanfaatannya, serta tidak berubahnya barang itu. Ya, bersamaan tidak berubahnya atau tetapnya barang itu. Jadi nggak berubah. Perkara itu ada kemanfaatannya dan bisa dinikmati. Kayak mobil bisa kamu nikmati, sepeda motor bisa kamu gunakan kemanfaatannya itu. Kemudian kuda itu juga ada kemanfaatannya. Itu biasa, apapun itu yang ada kemanfaatannya dan tidak berubah barangnya. Itu yang penting ya. Nyewa mobil kembali kok jadi sepur tumbuk. Wah, itu kan berubah itu namanya. Itu nggak boleh kayak gitu. Disewa mobil dikembalikan juga mobil. Aslinya kotak kembali juga kotak gitu loh. Jadi apapun itu yang ada kemanfaatannya dan bisa dinikmati kemanfaatannya dan barang itu tidak berubah, seperti menyewakan rumah, ya toh? Namanya itu nggak berubah. Jika kamu itu menambahi
atau mengurangi yang mestinya kamarnya 3 jadi 4, atau yang mestinya kamar 5 jadi 4, itu kan merubah namanya. Itu nggak boleh, haram. Kecuali kalau sekedar mengecat, itu pun harus izin yang punya. Paham ya? Itu harus izin yang punya. Kalau nggak izin nggak boleh. Gitu ya. Itu nggak boleh. Kemudian menyewakan dabah, hewan. Untuk apa? Lirukub. Untuk ditunggangi. Ngono ya. Mbok nek kon iku nyewa jaran kon tuntun terus. Melaku kon tuntun ae. Ya itu berarti rada semper kon. Gitu ya. Bukan semestinya. Maka itu sah akad sewanya. Wa illa lamun ora ma amkanal intifa'u bihi iku fala mongko ora sah. Maka jika barang itu enggak ada kemanfaatannya, ya toh, maka enggak boleh disewakan. Ngono lho. Umbel. Ana manfaate enggak? Mboten. Sapore ono Nah. Umbel sapore enake. Saenake. Sapore lah kanggo kon bareng waktu posoan gede-gede. Enak. Tapi disewakno kae iso. Ngono ya. Terus apa maneh? Apalah pokoknya yang sesuatu yang enggak ada manfaatannya, maka nggak boleh disewakan. Atau sesuatu yang berubah, ada kemanfaatan tapi berubah, maka itu juga nggak boleh disewakan. Walisihati ijaratima lan iku maring sahe nyewaake barang dzukira kang den tutur apa sima khabar mubtada muakhare teko lisihati ijaratima surutun utawi pira-pira syarat zakaroha kang nutur ing surut Allah sapa musannaf ing surut biqaulihi kelawan dawuhe musannaf. Untuk sahnya akad menyewa ya ini terdiri dari beberapa syarat agar sewa menyewa itu sah ya, agar sah nggak ada halangan hukum haram, maka terdapat beberapa syarat. Nah, di sini disebutkan idza kudirat ari kalane den kira-kiraake apa manfaatuhu kemanfaatane ma bi ahadi amraini kelawan salah sijine perkara loro. Jika kemanfaatannya itu bisa dibatasi dengan dua perkara, ya toh, bisa diikuti dengan dua perkara, maka boleh. Kalau nggak boleh, kalau nggak bisa diikuti dua perkara ini, maka nggak bisa. Apa saja dua perkara itu? Pertama, imma bimuddatin, ono kalane kelawan mongso, kelawan waktu. Jika yang kamu sewakan itu sesuatu yang bisa bisa dibatasi dengan waktu, katakanlah 24 jam, 1 tahun, 1 bulan, 4 tahun, 5 tahun, itu boleh. Kayak kamu menyewakan rumah. Nah, kontrak rumah itu paling sedikit berapa tahun? 2 tahun normal. Normal. 1 tahun kan ada kan? Katakanlah rumah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Perkara yang disewakan itu bisa kemanfaatannya itu bisa dinikmati sampai setahun. Ya coba lihatin rumah, ada kamar, ada ruang tamu, ada dapur, bisa kan digunakan itu? Berarti kan walaupun disewa 1 tahun nggak masalah kan? Gitu loh, nggak masalah. Seperti contoh kajar tuka hadhihi daro sanatan, gitu. Ajar tuka nyewaake ingsun ing sira hadhihi daro ing ikilah omah sanatan ing dalam setahun. Tuh. Di dalam perkara yang disewakan itu bisa diikuti dengan zaman. Seperti contoh, aku sewakan rumah ini padamu 1 tahun. Bisa kan? Aku sewakan rumah ini 4 tahun. 4 tahun pun bisa kan? Nggak sekedar rumah, asal rumahnya itu layak, ya kan? Jenenge omah no gak dibongkar kan? 10 tahun pun bisa. Iya apa enggak? Itu nggak apa-apa kayak gitu. Atau sesuatu yang kemanfaatannya itu dengan cara pekerjaan.
Kalau ini ditempati, dinikmati selama 1 tahun, yaitu rumah. Ada yang Allah ya Rabbi ya Karim au amalin, utawa kelawan amal, pekerjaan. Benar ya? Berarti apa? Menyewa tenaga. Kalau tadi rumah kan nggak tenaga, tinggal nempati, menikmati kemanfaatannya, asal terbatas waktunya sehari atau sebulan atau 1 tahun. Lah ini persewaan yang ada hubungannya dengan pekerjaan, berarti tenaga. Kono le, roto-rono le, ganteng iki katut le. Iki ora katut masyaallah. Ngoceh komentare. Yes. Au amalin, utawa kelawan amal, pekerjaan. Contoh seperti apa? Kastajartuka litakhitoli hadza sauba. Kastajartuka, istajartuka, amrih nyewa ingsun ing sira litakhito supaya gelem jahit sira li krana ingsun hadza sauba ing iki pakaian. Ngoten. Kamu itu tukang jahit. Kemudian saya dapat job-joban jahit atau kaos. Biasanya kan partai gitu ya. Banyak gitu. Katakanlah saya dapat job-joban 1000 kaos. Partai abang, kuning, putih, biru, apa maneng? Partai bajeg kan. Nah, itu. Nah, agar cepat memenuhi target, maka saya menyewa kamu yang ahli dalam jahit menjahit. Ya, Garda, Mukhlis dan semuanya ini kamu tenagamu tak sewa. Bikin kaos 1000, 7 hari selesai. Paham? Nah, kan dibagi nanti 7 hari selesai atau apalah gitu. Kalau sanggup, maka itu namanya akad sewa tenaga. Paham? Gitu. Lah terus jahit tok yo kudu dibayar. Paham? Gak ngarep gelem ngon. Wataji bulan wajib opo al-ujratu upah fil ijarati ing dalam akad ijarah binafsil akdi kelawan kahanane akad. Dan itu harus ada upahnya. Baik itu menjahit, baik itu menyewakan rumah, baik itu menyewakan kuda atau menjahit seperti tadi, itu ada kompromi harga. Ngerti? Ya dah? Katakanlah sehari segini, sehari 300, oke. Sehari 300 berarti selama 7 hari berapa? Lah itu perhitungan nanti ada. Gitu ya. Tuh. Kalau mobil atau apa kan sudah ada patokan harga, sudah ada ya. Setiap 1 hari sekian kan gitu. Wa itlaqu halan utawi mutlaqake ijarah. Iku yak tadi natrapi. Apa seitlaq takjilal ujrati ing GG upah. Nah, untuk akad ijarah, akad sewa, baik itu sewa tenaga atau sewa rumah atau sewa apapun, yang diwajibkan di sini adalah apa? Segera melunasi pembayaran. Kalau saya bayari kamu untuk menjahit, maka ketika jahitan selesai segera dibayar. Jangan ditunda-tunda. Paham ya? Katakan hari ini selesai, ya udah hari ini kasih gajinya atau bayarannya. Kalau mobil atau rumah, ya udah sekali daftar kamu nyewa, ya kasih uangnya. Ojo dinggoni sik setahun bayari kari-kari. Ya. Kang gelem wonge, ya enggak? Ila ayustarata kejaba yen to den syaratake fiha ing dalem apa iku ijarah apa takjilu nyumayake kecuali kalau ada kesepakatan kamu garapane wis mari selesai 7 hari selesai, tapi kita sepakat bahwa kamu akan saya bayar jika urusan saya dengan bos partai tadi clear. Belum tentu kan garapan mari terus langsung aku oleh bayaran. Saya sendiri loh yang dapat job-joban
Nah, kalau saya dapat job-joban, dapat transferan dari orang yang kasih job saya, maka tak bagi. Dan semuanya sepakat, oke. Nah, itu boleh. Itu kan berarti ada persyaratan untuk menunda pembayaran. Gitu. Fatakunu mongko ana apa al-ujratu ujra. Iku muajalatan dan sumayake khina idzin nalikane ayyustarata wa ununa. Kalau sudah ada persyaratan perjanjian ya enggak ada apa-apa, ditunda. Wala tabtululan ora batal utawa ora rusak apa al-ijaratu akad ijarah bimauti ahadil muta'aqidaini sebab matine salah sijine wong sing akad loro. Ayil mukjiri tegese wong sing nyewakake wal mustajiri lan amrih nyewa. Wala bimautil muta'aqidaini lan ora sebab matine wong sing akad loro bal tabqa balik tetep apa ijaratu akad sewan ba'dal mauti ing dalam sause matine ilang kidha imuddatiha tumeka tutuke mangsane ijarah ngono wa yakumu lan jumenengi sapa warisul mustajiri ahli warise wong sing nyewa maqamahu ing makome mustajir utawa panggonane mustajir fistifai manfaatil aini ing dalam amrih nuhonine kemanfaatane barang al mujarrati kang den sewake. Nah, kalau sudah terjadi akad sewa antara penyewa dan yang menyewakan, sudah ada akad sewa menyewa dan sepakat. Lalu di tengah-tengah katakanlah 1 tahun atau 1 minggu, menyewa 1 minggu. Belum 1 minggu, salah satunya meninggal. Baik yang menyewakan atau yang menyewa. Ya, beda kan? Baik yang menyewakan atau yang menyewa. Salah satu mati. Apakah akad sewa tadi batal? Gugur? Enggak, lanjut aja. Paham ya? Dilanjut aja. Atau mati kedua-duanya. Yang menyewa mati, yang menyewakan mati. Maka terus persewaan terus sampai batas waktu perjanjian nih. Kalau menyewakan seminggu, sebelum 1 minggu ya belum selesai, ya selesaikan dulu sampai seminggu. Nah terus siapa yang ngurus? Ya ahli warisnya, entah itu anaknya, saudaranya, istrinya atau siapalah, gitu ya. Nanti ada yang meneruskan, kayak gitu Pak. Watab turulan batal opal ijaratu akad ijarah bitalafil aini sebab rusai barang al mustajarati kang den sewa kan hidamid dari koyok rubuwe omah wa mau tidak bati lan matine hayawan al muayyanati kang den tentuake. Betul. Dan akad sewa itu akan batal dengan sendirinya, tapi nggak wajib nembui. Well, ya, batal berarti sudah nggak ada akad sewa lagi, selesai akad sewanya, tapi nggak harus mengganti. Katakanlah kamu menyewa rumah, tiba-tiba ada gempa, omai rubuh. Kamu nggak wajib ganti kan? Tapi akad sewanya lo kok gelem ta, manggon nang omah wis rubuh. Selesai sudah. Akad sewanya selesai. Kuda juga gitu. Atau kambing kamu sewa. Begitu kambingnya atau kudanya mati, ya udah selesai. Kalau matinya itu secara wajar, nggak sembrono, maka kamu nggak wajib mengganti dan akad sewanya selesai. Kecuali alasan nggak sembrono. Kenapa mati? Nggak tahu saya. Terus sebabnya apa? Ya sebabnya saya bangun tidur, saya ambil golok. Ya Bang nggak? Terus tiba-tiba saya jalan. Terus tiba-tiba saya keluar, terus tiba-tiba kelihatan kuda, terus tak sembelih. Apa gak kok Saridin ini? Iya apa enggak? Iku. Dan ini siapa sih mateni Branjung? Kon? Enggak. Lagi. Macane? Aku. Kon mateni macane? Yo. Lah Branjung? Enggak. Lagi Branjung iki nggawe pakaian macan. Terus sapa sing nyuduk iki? Aku nyuduk macan. Tapi Branjunge mati, gak roh. Ya, gak roh. Pokoknya aku nyuduk macan. Mumet digonang kadipaten wis ngono iku ae.
Kemudian hewan juga mati, yang nggak diwajib mengganti, tapi akad sewanya itu batal. Artinya sudah nggak ada akad sewa lagi, gitu loh ya, batal. Wabutlanul ijaroti lan utawi batali akad ijaro bima sebab perkara dzukira kang den tutur apa sema iku bin nadhari kelawan ningali al mustaqbali kang den tepi, bakal den tepi, lal madhi dudu waktu kang wis kliwat. Kala tabtulu mongko ora batal apa ijaratu ijaro akad ijaro fihi ing dalem al madhi fil adhari ing dalem qaul sing jelas. Nah, kalau persewaan itu 1 bulan masih dapat 2 minggu. Ya, 1 bulan berarti dapat 2 minggu, berarti kurang 2 mingguan. Dapat 2 minggu ternyata rumahnya roboh atau hewan yang disewa itu mati. Nah, maka harus batal. Batalnya itu waktu kapan? Ya kedepannya, persewaan kedepannya yang kurang itu sudah nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi, kurang 2 minggu itu sudah nggak ada. Adapun yang selesai, ya sudah dilakoni kok. Wa kharajalan kejaba bil muayyanati kelawan dawu al muayyana apa mal perkara idza kanat arikalane ana apa ada batu hewan tunggangan almu jaratu kang den sewaake fil mati ing dalem tanggungan. Ha innal mujira mongko sak temene wong sing nyewaake iku idza akhdara arikalane nekaake sapa sing mujir ing dabah wa matat lan mati apa si dabah fi asna ilmu dadi ing dalam tengah-tengah mongso falatan fasihu mongko ora rusak apa lijaratu akad ijarah bal yajibu balik wajib alal mujiri ing atase wong nyewaake apa ibdaluha ganti dabah. Jadi artinya saya nyewa mobil Kijang, oke Pak, uangnya nanti tak kasih ketika di rumah, kirim aja mobilnya ke sini. Bawa, karena agak jauh, mungkin 10 kilo atau 20 kilo, mobil dibawa ke rumah kamu. Di tengah jalan rusak mobilnya. Kamu sudah sepakat nyewa, ya, tinggal kasih uang gitu aja. Nggak taunya rusak. Apa kamu tanggung jawab? Ya enggak. Si penyewa itu harus mengganti baru. Katakanlah mobilnya rusak, ya ganti mobil lain yang baru agar bisa digunakan. Wa'alam lan ngerti sira anna yadal ajiri alal aini ing atase barang al mujarati kang den sewaake iku yadu amanatin tangan amanat. Artinya begini, akad ijarah itu berlandaskan amanat. Kamu harus menjaga barang itu seperti milikmu sendiri. Dan orang yang memiliki juga membawakan barangnya karena disewa harus percaya sama percaya, gitu ya. Wa khinaidin la krana atas dasar amanat la domana ora ana tempuan iku maujud ya, alal ajiri ing atase wong kang nyewa illa bi udwarin kejaba nganiaya. Karena amanat ya maka si orang yang penyewa atau si penyewa tidak wajib mengganti jika ada rusaknya barang, kecuali kalau rusaknya itu udwan, kamu sengaja atau kamu robohkan atau kamu tabrakkan. Jadi kan sengaja, kalau sengaja ya nembui. Tapi kalau rusaknya itu sebatas digawe, dipakai, kemudian rantai ini pedot atau apalah, ya, maka nggak wajib mengganti. Fiha in dalam air. Kaan doroba koyok mukul sapa si ajir ada bata ing hewan tunggangan. Kon nyewa jaran, tapi jaran itu kok makan wantemi. Digawe latihan tinju. Digawe latihan tinju sampai mati. Ya itu wajib mengganti. Benar ya? Wa'lam anna yadal ajir alal ain al mujarati kang den wis iman. Fauqal adati ing dalam dukure adat au arkabah utawa numpakake sapa ajir ing dabah sakson ing wong suwiji asqala kang luwih abot minhu saking ajir. Kon nyewakno jaran atau kamu menyewa kuda, nyewa sapi, mestinya satu kuda itu bisa mengangkut katakanlah 1 kintal gitu.
pon kei 10 kintal. Ya, sampai jarane ku. Akhirnya setelah selesai pekerjaan, kudanya pingsan, bisa mati atau sakit. Maka kamu harus merawat dan sampai sembuh. Kalau mati harus mengganti. Karena apa? Kamu memberi beban yang di luar kemampuan kuda itu tadi. Kira-kira apa? Jelas Nurul Rasuli. Wow, keren!